Dan sejumlah tokoh menarik diri dari deretan nama tim pemenangan Anies Muhaimin pada pemilihan presiden 2024. Pernyataan mundur atau menarik diri muncul setelah Anies dan Muhaimin mengumumkan nama-nama lengkap susunan tim pemenangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bergabung bersama kami Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Mas Adi, dari susunan nama Timnas Amin ini beberapa kali direvisi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira memang ada sesuatu yang belum sepenuhnya tuntas ya pada kubu dan tim pendukungnya Pak Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan itu ya. Ini yang sebenarnya bisa menebalkan satu keyakinan publik bahwa komposisi timnas yang diumumkan oleh Amin itu belum sepenuhnya fix. Sehingga nama-nama yang diumumkan itu kemudian mereka menyatakan diri untuk keluar dan tidak menjadi bagian dari timnas itu. Pertama tentu komunikasinya tidak tuntas. Yang kedua sepertinya memang buru-buru demi kebutuhan untuk segera mengumumkan kepada publik soal siapa sebenarnya komposisi para timnas mereka yang sebenarnya akan disonding kepada publik. Mengingat kubu yang lain misalnya kubunya Prabowo dan kubunya Ganjar secara deklaratif sudah mengumumkan secara definitif kira-kira siapa aktor penting di balik kemenangan mereka nantinya yang untuk memenangkan pertarungan di 2024. Saya menduga, Mas, ada satu persoalan komunikasi yang tidak tuntas ya di antara timnya Amin dengan para tokoh-tokoh yang disebut itu. Yang kedua, mungkin ada sesuatu yang sebenarnya tidak tampak di permukaan bahwa tokoh-tokoh ini sebenarnya kalau kita melihat hati dan pikirannya adalah mereka yang selalu memberikan narasi-narasi positif kepada Anies dan Muhaimin tentu saja, tapi mereka ini tidak mau diklaim sebagai bagian dari timnas. Sepertinya yang kedua ini menjadi yang paling penting ya. Jadi sekalipun mereka ini adalah sosok yang mendukung, tapi tidak mau diformalkan, tapi tidak mau disebut, dan tidak mau juga dikait-kaitkan secara umum kepada publik bahwa mereka secara struktural menjadi bagian dari timnas. Saya kira di situ poin saya. Oke, Mas Adi, ini tadi Anda katakan mungkin ada komunikasi yang belum tuntas. Apakah memang waktunya dirasa masih kurang atau justru lobby-lobbynya kurang kuat atau gimana sih? Ya sepertinya lobby-lobbynya belum sepenuhnya kuat karena menjadi bagian dari timnas pemenangan ini kan bukan perkara gampang. Hmm. Sosok-sosok nama-nama yang tadi sudah disebutkan seperti Pak Abraham Samad dan seterusnya adalah mereka sosok yang populer karena kalau mereka kemudian diklaim sebagai bagian dari timnasnya Amin, tentu mereka itu sudah dianggap partisan. Mereka itu dianggap sudah menjadi bagian dari kelompok pemenangannya Amin. Sementara mereka selama ini selalu membangun portofolio politiknya sebagai sosok yang independen dan netral, Mas. Oke. Oleh karena itu sepertinya mereka ini nama-nama yang menyatakan keluar dan tidak mau dikaitkan dengan timnas Amin, tidak mau ya diklaim sebagai sosok yang partisan dan sudah menentukan pilihan politiknya. Meski pada saat yang bersamaan kita tahu sosok-sosok yang dimunculkan oleh CNN TV ini adalah sosok yang sejak awal memang agak miring dalam tanda kutip kepada Anies Baswedan. Oke, baik. Saiful Huda tadi juga mengatakan bahwa masih tetap mereka akan mendukung begitu ya Anies dan juga Muhaimin. Tapi kalau tadi kita lihat jumlahnya kan cukup banyak. Menurut Anda kenapa Anies Muhaimin harus mengumumkan tim dengan jumlahnya cukup banyak begitu? Apa yang hendak mereka tunjukkan sepertinya? Pertama bahwa kubu Amin ini diminati oleh figur dan tokoh-tokoh kunci karena kesebelasan dalam sebuah tim atau timnas dalam sebuah pertandingan itu akan menjadi portofolio yang akan dilihat secara umum. Kalau yang digandeng itu adalah nama-nama besar, yang digandeng itu adalah mereka yang punya rekam jejak yang cukup mentereng, maka itu diharapkan tentunya akan memberikan dampak positif yang secara signifikan. Karena para tokoh populer dan sudah dikenal luas di kalangan masyarakat. Dengan harapan publik yang sudah mengenal para timnas ini terasosiasi secara otomatis akan mendukung Anies dan Muhaimin Iskandar sebagai pilihan politik mereka di 2024. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian timnas yang diumumkan itu komposisinya banyak, nama-namanya mentereng, nama-nama yang selama ini memang cukup familiar di media dan di netizen tentu saja. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa timnas Amin komposisi para timnya itu banyak dan saya kira di tim yang lain juga banyak, Mas. Dengan harapan mereka, para followersnya itu otomatis akan memberikan dukungan politik. Yang kedua, timnas yang cukup banyak ini tentu diharapkan mampu mengkatalisasi, menjadi orkestrator bagaimana membangun strategi politik yang kemungkinan akan mengarahkan kepada pemenangan di Pilpres 2024 yang mendatang.
Karena ada keyakinan tokoh-tokoh dan nama yang cukup banyak dalam Timnas Amin ini adalah mereka yang punya networking, punya jejaring, punya pengaruh, dan setiap statement-statement politiknya punya bandwagon effect yang bisa memberikan dampak positif kepada pasangan Anies dan Muhaimin. Hmm. Ini jumlah dalam strategi komunikasi politik, maka tidak mengherankan nama yang diumumkan banyak, mereka adalah nama-nama yang cukup populer dan yang paling penting dinilai punya pengaruh di level pemilih secara umum. Oke, Mas Adi, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh nama-nama besar tadi terhadap pilihan politik dari masyarakat, terutama misalnya anak muda begitu? Ya tentu saja nama-nama yang dicantumkan dalam Timnas itu penting, tapi bukan segala-galanya. Hmm, hmm. Jadi Timnas ini sebenarnya adalah rem perekat, dia itu adalah orkestrator, dialah yang kemudian merakit bagaimana meramu satu strategi kemenangan politik dalam Pilpres. Karena yang paling utama itu tetaplah sang kandidat capres dan cawapres. Hmm. Karena yang dilihat oleh publik adalah wajah sang petarung yang nantinya akan bertanding di 2024, yaitu wajahnya Muhaimin dan wajahnya Anies. Kira-kira apakah sosok ini menjadi penting untuk dipilih ataupun tidak? Sementara Timnas adalah mereka yang mencoba untuk mencari celah. Kira-kira dalam posisi apa supaya elektabilitas Anies dan Muhaimin ini terus melaju dan mentereng, bisa kompetitif dengan nama-nama yang lain. Disitulah fungsi Timnas, disitulah fungsi tim sukses. Bagaimana meramu, merakit, dan mengorkestrasi strategi apa yang kira-kira akan mereka mainkan, baik dari segi narasi ataupun misalnya melalui door-to-door campaign, melalui belusukan ke berbagai tempat. Satu sisi kalau kita mau lihat, Anies itu kan narasi politiknya agak kuat, Hmm. terutama di posisi perubahan, bahwa Anies adalah sosok yang selama ini memiliki diferensiasi yang cukup tegas dengan Pak Jokowi, dengan narasi-narasi kritis, mengkritik tentang IKN, mengkritik tentang demokrasi, mengkritik tentang hukum. Pada level narasi itu tentu saja tidak terlepas dari kontribusi para timnas yang kemudian tergabung. Hmm. Dan pada setting bersamaan kan kita juga melihat bagaimana expose dan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Muhaimin Anies melalui kunjungan-kunjungannya ke berbagai daerah. Itu tentu tidak terlepas dari bagaimana maintain strategi komunikasi politik yang sedang dibangun oleh semua para timnas yang tergabung dan sudah diumumkan itu. Jadi fungsi timnas itu adalah mengorkestrasi, dia mengatur bagaimana serangan, bagaimana cara bertahan, dan mendistribusikan visi misi mereka itu sampai kepada masyarakat secara umum. Termasuk berpikir bagaimana mencari logistik, Mas. Hmm. Karena di Pilpres 2024 itu ongkosnya masih mahal, seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Oke, baik. Ini kan pembentukan timnas sendiri menjadi salah satu strategi juga begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal strategi, dampak dari nama-nama tadi yang tujuannya adalah bisa memperkuat, justru mereka mencabut dukungannya atau memilih untuk tidak dihubungkan dengan secara legal begitu ya dengan timnas Amin sendiri. Dampaknya terhadap Amin sendiri seperti apa? Ya kalau mau jujur sebenarnya ketika nama-nama yang sudah diumumkan ini menyatakan mencabut dukungan dan mengundurkan diri, tentu menjadi pukulan yang relatif agak serius, Mas. Hmm. Ini tentu semacam mempermalukan timnasnya Amin. Bisa dibayangkan nama-nama ini kan seakan-akan dicatut tanpa permisi dan tanpa ada komunikasi politik yang tuntas. Hmm. Biasanya sesuatu yang sudah diekspos dan diumumkan kepada publik, tapi kemudian ada penolakan dari yang diumumkan. Ini kan secara tidak langsung ada sesuatu yang tidak selesai. Pertama, bisa saja nama-nama yang dicatut ini sebenarnya tidak berkenan. Yang kedua hanya main klaim. Yang ketiga ada sesuatu yang tidak tuntas yang saya sebutkan tadi. Hmm. Oleh karena itu secara tidak langsung sebenarnya ini kan mempermalukan Timnas Amin yang saya kira mereka dalam banyak hal selalu mengklaim sebagai tim yang paling solid, sebagai tim yang paling kokoh, dan sebagai tim yang siap memenangkan pertarungan satu putaran. Tapi nama-nama yang diumumkan mendadak mereka menolak dikaitkan dengan timnas mereka. Bahkan nama-nama ini menurut saya adalah nama-nama yang relatif agak kuat ya secara figur dan keterkenalannya di level publik. Oleh karena itu bagi saya ini semacam tamparan yang agak cukup serius bagi kubunya Amin gitu ya, timnasnya nggak solid-solid amat, terutama mereka yang sudah dicatut namanya. Oke, baik. Walaupun Sudirman Said mengatakan bahwa tidak ada pencatutan nama begitu ya, dan mereka masih tetap akan mendukung begitu. Ini yang cukup menarik juga ada beberapa nama orang ex-KPK yang bergabung. Apa tujuannya dan arahnya kemana? Ya kalau kita ex KPK, kita lihat selama ini, satu dari segi narasi politik, mereka itu adalah sosok yang selama ini memang cukup kritis
terkait dengan semua kebijakan politik pemerintahan Pak Jokowi. Hmm. Jadi wajar kalau kemudian mereka ini dikaitkan dengan Anies, wajar kalau kemudian mereka-mereka ini dikaitkan dengan posisinya timnas di Amin. Karena secara portofolio politik, passion politik gitu ya, dan posisi politik tentu saja, SKPK ini adalah mereka yang sebenarnya memiliki irisan hati dan kepentingan politik yang sama dengan Amin, Mas. Hmm. Satu misalnya soal supremasi politik dan hukum, di mana mantan KPK ini adalah mereka yang memang sejak awal selalu menggaungkan betapa pentingnya membangun satu epicentrum dan sistem hukum yang kemudian itu dianggap sebagai ujung tombak sebenarnya untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Hampir sama dengan pikirannya Pak Mahfud, SKPK ini menyatakan kalau hukum kita itu tegak, kalau hukum kita itu bisa berdiri di atas semua golongan, maka hampir 60% semua persoalan bangsa dan Indonesia itu selesai. Jadi wajar kalau kemudian SKPK ini menjadi darling sebenarnya yang ditarget oleh kubunya Amin untuk menjadi bagian dari timnas mereka. Cuman sayangnya mereka ini secara mendadak menyampaikan kepada publik bahwa mereka itu menolak menjadi bagian dari timnas dan mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah sosok yang selama ini belum menentukan pilihan politik kemanapun. Tapi overall bagi saya SKPK itu adalah mereka yang selama ini menyoroti persoalan kinerja di bidang hukum dan inilah yang kemudian menjadi titik temu dan muara antara Amin, antara timnasnya dengan pihak-pihak yang kita konotasikan adalah dulu yang sempat menjadi ex-komisionernya KPK. Oke, baik. Dengan kita lihat daftar namanya, walaupun tadi ada beberapa yang memilih untuk dikeluarkan atau tidak dikaitkan dengan timnas Amin, tapi kita juga lihat ada nama-nama lain yang masih tetap bergabung di sana. Dan kita juga akan lihat seperti apa strategi yang akan dibangun oleh tim dari Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Terima kasih Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah berbincang malam hari ini. Selamat malam. Ya.